Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini kita akan ngomongin satu buah handphone yang udah gue pakai dari bulan Desember kemarin. Dan it's actually one of the best phone at 7 million price. Ya, yaitu Xiaomi Mi 10T Pro. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetap menurut gue handphone ini worth the money. Disclaimer, handphone ini gue dikirim sama Xiaomi Indonesia emang untuk bikin video ini, dan ini adalah review unit, jadi ya take it as it is. Tapi satu hal yang bisa gue bilang, gue nggak dibayar sama Xiaomi untuk bikin video ini. Semua opini yang keluar adalah opini gue sendiri, dan mereka nonton video ini barengan dengan lo. Jadi mereka juga tidak tahu apa yang gue omongin di video ini. So, let's jump to the video. Kalau ditanya apa satu buah kalimat yang mewakili Xiaomi Mi 10T Pro, jawabannya adalah what's not to love. Di harga 7 juta kurang 1000, Xiaomi is actually trying to give us a lot dengan handphone ini. Spesifikasinya udah bleber, Masya Allah ya. Menggunakan chipset Snapdragon 865, terus udah 5G, perpaduan RAM dan juga storage besar 8256, layarnya 6,67 inci, dot display FHD+, punya refresh rate 144 Hz. Baterainya 5000 mAh, support fast charging 33 watt, sudah memiliki NFC, dual speaker, Wi-Fi 6, memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 5 di case belakang, layar, dan juga lensa kameranya. Kamera utama 108 megapiksel dengan setup triple kamera, dan juga kamera depannya 20 megapiksel. Jadi ya, seperti yang gue bilang, Xiaomi is actually trying to give us a lot dengan harga 7 jutaan aja. Tentu ada pengorbanan yang emang harus dilakukan sama Xiaomi. Tidak semuanya itu indah. Ada satu dua kekurangan lah yang pada dasarnya masih bisa ditolerir, dan gue banyak memberikan keringanan karena emang harganya yang menurut gue masih masuk akal. Kita obrolin. Yang pertama, secara body emang Xiaomi Mi 10T Pro ini berasa lebar, tebal, dan menurut gue itu mungkin salah satu langkah yang harus diambil, karena kalau misalkan handphone dengan spesifikasi high-end seperti ini, tipis dan juga compact, biasanya harganya mahal. Bobotnya emang lumayan berat, tapi digunakan satu tangan pun sebenarnya masih aman-aman aja. Kecuali lo sering menggunakan handphone Mi pada posisi tidur, itu agak beda cerita. But however, buat lo tim yang sebelum tidur Netflixan atau mungkin YouTubean, sebenarnya mata lo akan dimanjain sama layarnya si Xiaomi Mi 10T Pro ini. Punya color gamut NTSC itu 96%, dan juga udah support DCI-P3 98%. Bener deh, lo nonton film atau nonton YouTube pakai handphone ini rasanya enak banget. Apalagi kalau yang doyan dengan film-film yang punya sinematografi dan juga warna-warna yang ciamik, wah udah manja aja, mata tuh manja nonton pakai ini. Walau memang layarnya sendiri, kalau kita tidak menggunakan dark mode atau menggunakan mode light mode biasa, di bagian dagu dan juga layar, gua akan amini di situ ada semacam hitam-hitam yang agak kayak masuk-masuk ke layar gitu. Cara ngakalinnya itu menggunakan dark mode saat ini, dan so far gue tidak terlalu terganggu. Untuk bagian speaker sendiri, walaupun Xiaomi Mi 10T Pro ini udah menggunakan stereo speaker gitu ya, tapi suara speaker di bagian atas itu lebih ngebass dibandingin yang bagian bawah. Jadi emang kalau lo nonton begini, bagian multimedia di bagian suara rasanya agak kurang seimbang. Yang berasa adalah handphone ini punya suara lebih main di mid dan juga treble. Masih ngomongin soal layarnya, si Xiaomi Mi 10T Pro ini layarnya kan 144 Hz, tapi jangan salah, dia tidak selalu aktif di 144 Hz. Ada mode Adaptive Sync namanya, jadi disesuaikan kapan 144 Hz-nya itu aktif, kapan dia akan malah beralih ke 48 atau 60 Hz. Dan ini ditentukan by algorithm gitu ya. Kalau lo nonton video, itu biasanya dia main di sekitar 48 sampai 50 Hz. Kalau lo mungkin streaming, main di sekitaran berapa ya? Kalau nggak salah disebutin 50 sampai 60 atau 30 sampai 60 Hz gitu. Baru pas lo buka social media, flicking through the timelines, disitulah akan bisa ngelihat kemampuan sesungguhnya dari 144 Hz layarnya Xiaomi Mi 10T Pro. Alasannya adalah, menurut pihak Xiaomi, supaya baterainya lebih hemat, dan klaimnya bisa lebih hemat sampai 8%. Which emang kekuatan baterai dari Xiaomi Mi 10T Pro ini lumayan banget sih. Gue bisa pakai sekitar 1,5 hari tanpa perlu ngecharge,
jadi udah menyenangkan. Dan kalaupun gue lagi kepepet harus ngecharge, dalam waktu setengah jaman aja gue bisa ngisi daya dari 2% ke 46%. Baru aja nih tadi gue isi. Jadi ya hitungannya lumayan handal lah. Secara performa hariannya sendiri, handphone ini karena sudah menggunakan Snapdragon 865, jadi ya udah ketakar gitu ya. Diukur pakai Geekbench 5, nilai single core-nya ada di 990/11, sementara multicore-nya ada di angka 3365. Diajak kerja harian, mau multitasking dan segala macamnya, tentu jatuhnya Xiaomi Mi 10T Pro adalah salah satu handphone yang handal. Tidak perlu ditanyakan lagi. Satu hal yang menurut gue agak menarik adalah klaim marketingnya Xiaomi yang di sini gue nggak tahu cara ngebuktiinnya gimana, dan kita coba percaya aja gitu ya. Ada di bagian pelindung layar dan juga di bagian case bawaan. Xiaomi bilang di sini untuk pelindung layarnya atau anti goresnya itu menggunakan antibakterial untuk anti goresnya. Sementara case-nya juga punya ada antibakterial yang menggunakan teknologi silver ion kalau nggak salah. Jujur gue nggak ngerti gimana cara membuktikan ini sudah antibakteri atau enggak. Tapi seenggaknya kalaupun memang benar antibakteri, which harusnya memang benar, gue appreciate lah, karena berarti Xiaomi peduli dengan kondisi pandemi yang lagi terjadi saat ini. Di bagian kamera 108 megapiksel adalah sensor kamera yang gue favoritkan untuk saat ini, bukan karena megapikselnya, tapi karena ukuran sensornya yang besar. Jadi secara hasil foto yang gue dapetin itu punya look yang khas, natural background blurnya juga menurut gue udah enak dilihat. Gak ketinggalan untuk dynamic range juga hitungannya terlihat luas. Perpaduan antara sensor kamera yang oke dan juga ISP dari Snapdragon 865 yang juga sudah oke, bisa ngasilin gambar-gambar yang menyenangkan. Untuk mode perekaman video sendiri, Xiaomi Mi 10T Pro sudah memberikan fasilitas mode Pro dan bisa menghasilkan video yang sangat nyaman dilihat. Bahkan mungkin untuk beberapa orang tidak bisa membedakan mana kamera mirrorless, mana DSLR, mana menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro. Sebenarnya kalau mata lo terlatih pasti bisa membedakan. Tapi kalau dilihat sekilas aja 360p tentu tidak akan kelihatan mana yang mana. Pada akhirnya Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah satu buah handphone yang worth the money. Tapi memang ada pengorbanan atau kekurangan yang harus kita terima. Tapi kalau untuk personal gue pribadi gitu ya, antara kekurangannya dibandingin dengan harga dan juga kenyamanannya, masih lebih menang harga dan kenyamanannya. Kekurangannya masih bisa gue cope lah. Bagian hitam-hitam aktifin dark mode. Speaker ya udah gue banyak pakai TWS. Jadi ya what's not to love di harga 7 juta kurang 1.000. Emang nggak ada handphone lain Vic di harga 7 juta kurang 1.000 yang bagus? Ada. Lo bisa nemuin yesteryear's phone kayak Zenfone 6. Lo bisa nemuin Samsung Galaxy Note 9 yang baru gitu ya. Tapi balik lagi, setiap orang punya kebutuhan dan juga punya keinginannya masing-masing. Mana yang mana silahkan lo yang pilih. But if you're in the market to find a phone di harga 7 jutaan sekarang ini, Xiaomi Mi 10T Pro seenggaknya bisa jadi salah satu pertimbangan atau salah satu alternatif yang bisa dipilih. Itu pendapat gue. Pendapat lo gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sambil sebelum masuk ke kolom komentar, hit like dulu. Karena siapa tahu makin banyak yang like, videonya makin tersebar, dan semakin banyak yang terbantu dengan nonton video ini. Apakah mereka sebaiknya membeli handphone ini atau enggak? Ya, karena tujuan video ini bukan menyuruh lo beli handphone ini, tapi ngasih semacam perspektif lah. Apakah handphone ini tepat buat lo atau tidak? That was that. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.